Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu dari Titus 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kasih karunia Allah yang nyata adalah di mana ketika Allah memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, meskipun Yesus Kristus harus menderita, mati, dan dia harus merasakan segala sesuatu kehinaan di kayu salib. Namun di sana Tuhan membuktikan cinta kasih-Nya kepada umat manusia dan seluruh dunia ini. Jadi dengan cara demikian, kasih karunia Allah itu dinyatakan kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudari, sehingga kita diselamatkan melalui peristiwa kematian Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kasih karunia itu juga ternyata tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga mendidik kita, mengajari kita Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kasih karunia yang dimana kasih karunia itu adalah dari firman Tuhan, itu mengajari kita, mendidik kita supaya kita memiliki cara hidup, pola pikir yang baru, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, supaya kita hidup adil, bijaksana, dan senantiasa beribadah kepada Tuhan. Inilah kasih karunia Allah yang sungguh sangat luar biasa. Dia menyelamatkan, kemudian mendidik kita supaya kita memiliki cara hidup yang baik, yang adil, yang bijaksana, dan senantiasa beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari, maka mereka yang menerima kasih karunia daripada Tuhan, mereka rasanya akan memiliki cara hidup yang berbeda dengan cara hidup yang lama. Mereka akan meninggalkan pola-pola hidup yang lama dan memulai cara hidup yang barunya dari Bapak Ibu dan saudara-saudara. Oleh sebab itu, jika seseorang mengatakan bahwa dia tidak menerima kasih karunia daripada Tuhan, itu sebenarnya penyangkalan terhadap Yesus yang disalibkan, dan itu adalah penyangkalan bahwa Tuhan itu memiliki kuasa untuk menyelamatkan manusia. Sebab manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya dari godaan dan ancaman dari dosa itu, Bapak Ibu dan saudara. Oleh sebab itu, inilah kita yang menerima kasih karunia daripada Tuhan. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang sudah menerima kasih karunia yang dari Tuhan, terlihat dari cara hidupnya. Yang pertama, bahwa mereka yang sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan, mereka akan meninggalkan dosa dan keinginan duniawinya. Sebagaimana dijelaskan, dituliskan dalam Titus 2 ayat 12a, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia.
kasih karunia Allah adalah mendidik kita, mengarahkan kita supaya kita yang dulunya tertarik dengan hal-hal yang duniawi, yang dulunya kita terobsesi dengan hal-hal yang duniawi, tetapi setelah kita menerima kasih karunia itu, kita dididik, kita diarahkan, kita diposisikan supaya kita mencari hal-hal yang disukai oleh Allah, yaitu meninggalkan dosa, meninggalkan hal-hal duniawi, serta memiliki cara hidup yang baru karena Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kita. Roh Kudus menuntun kita untuk saling mengasihi, saling memaafkan, saling menolong, saling melayani, dan melakukan apa itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu cara hidup yang baru orang yang menerima kasih karunia. Kemudian yang kedua, bahwa mereka yang menerima kasih karunia daripada Tuhan itu, mereka akan membangun hidup yang baru, di mana dia akan memiliki cara hidup yang bijaksana, yang adil, dan juga yang beribadah kepada Tuhan. Cara hidup yang bijaksana, dia tahu mana yang baik dan yang tidak baik. Dia mampu memilah mana perbuatan yang menjadi kesukaan bagi Tuhan dan mana yang tidak disukai oleh Tuhan. Dia adalah seorang yang adil. Dia tahu memposisikan dirinya bagaimana seharusnya bertindak adil kepada sesamanya. Dia tahu memberikan apa yang dibutuhkan oleh sesamanya, bagaimana bergaul dengan sesamanya, Bapak Ibu dan Saudara. Dan beribadah. Yang beribadah kepada Tuhan adalah mereka beribadah mempersembahkan apa yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Apakah itu melalui hidupnya sehari-hari, atau bahkan dari hasil yang dia dapatkan dia bersembahkan kepada Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Dan yang terakhir, bahwa mereka yang menerima kasih karunia yang daripada Tuhan, mereka berpengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dia 13 dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tentu orang yang menerima kasih karunia dari Allah, mereka akan merindukan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tetapi bagaimana caranya Bapak Ibu dan Saudara-saudari menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali? Tentu tidak hanya cukup duduk diam dan berdoa saja. Orang-orang Kristen diajak untuk senantiasa menjaga kekudusan hidupnya, menjaga pola hidupnya dengan adil, bijaksana, dan beribadah, dan bahkan tetap berkarya di dalam Tuhan dan membuahkan buah-buah roh itu supaya menjadi berkat bagi banyak orang, Bapak Ibu, saudara-saudara. Oleh sebab itu, di saat kita masih menghembuskan nafas kita, di saat kita masih merasakan anugerah Tuhan dengan dunia ini, mari kita nikmati kasih karunia Tuhan itu dengan melakukan apa itu yang benar di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia ini, Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau memberkati kami. Di hari ini ya Tuhan, Firman-Mu telah menyapa kami sehingga kami adalah orang-orang yang paling bahagia karena kasih karunia Tuhan nyata atas hidup kami. Berkatilah ya Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, lindungilah, berikanlah hikmat kekuatan, dan ajaklah mereka supaya mereka Tuhan mau berbuat adil, senantiasa melakukan ibadahnya di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat pelayan gereja yang Tuhan berkati, lindungi, serta Tuhan yang memampukan para hamba-hamba Tuhan agar kiranya pelayanan gereja ya Tuhan dapat menjaga seluruh umat Tuhan dan menjadi sukacita bagi jemaat serta menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, lindungi ya Tuhan, serta para pemimpin-pemimpin kami yang Kau yang melindungi. Tuhan, berkati juga saudara-saudara kami di jemaat-Mu yang berulang tahun di saat ini, lindungi mereka, berikan kekuatan iman dan ajarlah mereka ya Tuhan untuk menghidup hari-hari yang baik yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang berbeban berat, yang penuh berbunga, tolonglah ya Tuhan, bantulah mereka sehingga umat-Mu diliputi oleh sukacita meskipun dalam situasi yang sulit atau berat. Ya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai